Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dari awal. Wal maksudu anna mubayanata idrakil akli di idrakit takhayyuli asaddu min mubayanatit takhayyuli lil ibsari. Idh laisa lit takhayyuli an yudrika al ma'aniyal mujarradata al ariyata anil qara'ini al gharibati allati laysat dakhilatan fi dzatiha, akni allati laysat dzatiyatan kama sabaqaya. Artinya tangkapan akal berbeda dengan tangkapan takhayyul, ya kan? Karena daya khayal itu tidak dapat menangkap makna-makna yang telanjang. Hayalan itu bisa menghayal sesuatu dalam bentuk tertentu, warna tertentu, jarak tertentu, dan seterusnya. Fa'innaka sesungguhnya kamu, la takdiruh tak mampu kamu, ada takhayyulis sawadi untuk menghayalkan hitam, illa fi miqdarin maksusin minal jismi, kecuali dalam ukuran tertentu dari jisim, wa ma'ahu dan ialah bersama jisim, syakrun maksusun adapun bentuk tertentu, mingka daripadamu, bikurbin au bu'din dengan dekat atau jauh. Artinya kita tidak bisa menghayalkan hitam dengan telanjang. Kalau kita menghayalkan hitam, pasti hitamnya sesuatu, ya. Hitamnya sesuatu dalam bentuk tertentu, dengan ukuran tertentu, dan jarak tertentu. Tidak bisa menghayalkan hitam secara telanjang. Yang dimaksud telanjang itu tanpa ukuran tertentu, tanpa jarak tertentu, tanpa tanpa bentuk tertentu. Pokoknya hitam itu tak mungkin menghayalkan itu. Yang bisa itu menangkapnya adalah akal. Wa ma'lumun anna syakla ghairul launi, dan maklum bahwa bentuk itu bukan warna. Warna itu bukan bentuk, bentuk bukan warna. Wal qadrah wairus syakli, dan kadar itu bukan bentuk. Artinya kadar ukuran itu tidak identik dengan bentuk. Bentuk-bentuk ya ukuran ya ukuran. Fa innal musallasa lahu syaklun wahidun, karena sesungguhnya persegitiga itu ialah baginya adapun satu bentuk. Sagiran kana au kabiran, baik bentuk itu kecil atau besar. Yang namanya sepertiga itu bentuknya satu, ya. Ada kalanya sepertiga kecil, ada kalanya besar. Wa innama idraku hadhil mufradati al-mujarradati bi quwwatin ukhra, hanya saja adapun untuk menangkap hal-hal yang tunggal, yang telanjang adalah dengan kekuatan yang lain. Tidak bisa dengan kekuatan khayal, tak bisa. Istilahna ala tasmiyatiha aklan, yang kita mengistilahkan dengan menamakan kuwa ukhra itu aklan kepada akal. Artinya yang bisa menangkap makna mufrad yang telanjang itu hanya akal.
Kalau hayal tak bisa. Hayal itu pasti menghayalkan sesuatu di tempat tertentu dengan bentuk tertentu, ukuran tertentu. Fayudriku as-sawada wa yaqdi bi qadaya. Maka bisa menangkap, bisa memahami, bisa tahu apa akan hitam. Wa yaqdi bi qadaya, dan bisa menetapkan dengan beberapa ketentuan. Wa yudriku al-lawniyata mujarradatan, dan dapat menangkap apa akal akan kewarnaan mujarradatan hadai telanjang, dapat memahami apa itu warna secara telanjang. Bukan warna yang ada di meja dalam bentuk tertentu, ukuran tertentu, jarak tertentu, tapi telanjang. Ya warna. Wa yudriku al-hayawaniyata wal jismiyata mujarradatan, dan dapat menangkap akal kepada kehewanan, kejisiman dalam keadaan telanjang. Bukan hayawan dalam bentuk tertentu, di tempat tertentu, ukuran tertentu, jarak tertentu. Kehayawanan. Apa kehayawanan itu? Kejisiman. Wa haitsu yudriku al-hayawaniyata, dan ketika memahami atau menangkap apa akal akan kehayawanan, qad la yahduruhu al-iltifatu ilal akili wa ghairil akili, kadang-kadang tidak hadir kepada akal, tidak hadir apa memperhatikan atau menoleh kepada yang punya akal dan yang tidak punya akal. Wa in kana al-hayawanu la yakhlu 'anil qismaini, meskipun hayawan itu tak kosong dari dua macam. Hayawan kan ada dua, ada hayawan akil, ada hayawan ghairu akil. Ketika akan memahami apa itu hayawan, memahami kehayawanan, kadang-kadang tidak muncul di dalam akal apa hak kehayawanan yang punya akal dan kehayawanan yang tidak punya akal. Memahami kehayawanan tanpa melihat apakah ia punya akal apa tidak, akal itu bisa bertindak seperti itu. Wa haitsu yastamirru fi nadrihi qadiyan 'alal alwani, dan sekiranya tetap apa akal fi nadrihi, di dalam nalarnya akal, qadiyan hale membuat ketentuan alal alwani atas warna-warna, qad la yahduruhu, kadang tidak hadir kepada akal makna sawadiyati wal bayadiyati wa ghairihima, apa makna kehitaman, keputihan dan lain-lainnya. Pada saat-saat akal terus mengkaji tentang warna, merenungkan tentang warna, kadang-kadang yang hadir itu hanya kewarnaan, tanpa terlintas kehitaman dan keputihan, kemerahan dan seterusnya, ya kewarnaan saja. Wa hadhihi min ajibi khawasiha wa badi'i af'aliha. Ini adalah bagian dari keajaiban karakter atau kekhususan daya akal, kuwatul akli wa badi'i af'aliha, dan keajaiban perilaku daya akal. Fa idza ra'a farasan wahidan, apabila akal bisa melihat kuda satu, kalau yang dilihat kuda satu itu pasti
di tempat tertentu dengan ukuran tertentu, bentuk tertentu ya. Itu farasan wahidan. Adraka al-farasal mutlaqah. Akal bisa memahami, bisa menangkap kuda yang mutlak. Apa yang dimaksud kuda mutlak? Alladzi mutlak yastariku yang berserikat fihi di dalam ladzi as-saghiru apa yang kecil wal kabiru dan yang besar wal ashabu dan yang kelabu wal kamitu dan yang hitam kemerah-merahan wal ba'idu dan yang jauh minhu daripada orang fil makani di tempat wal qaribi dan yang dekat. Artinya ketika seseorang melihat kuda, kalau yang melihat itu mata berarti itu kan mahsus. Pasti yang dilihat kuda dengan bentuk tertentu, ukuran tertentu, jarak tertentu, warna tertentu. Akan tetapi keajaiban akal bisa melihat kuda secara mutlak. Kuda secara mutlak itu baik yang dibayangkan besar, kecil, warnanya ini dan itu, jarak tertentu, dekat atau jauh. Itu ada namanya al-farasul mutlak. Bal yudriku al-farasiyata al-mujarradata al-mutlaqata. Bahkan bisa menangkap apa akal kepada apa itu kuda, kepada kekudaan yang telanjang, al-mutlaqata yang belaka. Mutlaqah ini maknanya sama dengan mujarrad, kekudaan. Kekudaan itu zat ya kan. Zat kecil, besar itu bukan azat, hitam, putih bukan azat, jauh, dekat itu bukan azat. Azat itu farosiyah. Bisa memahami farosiyah dalam bentuk telanjang, tanpa embel-embel, jauh, dekat, putih, kuning, besar, kecil itu. Munazzahatan halai bersih, angkulli qarinatin laisat dzatiyatan laha, dari tiap-tiap korena yang bukan dzati laha bagi farosiyah, kekudaan. Coba direnungkan di dalam akal kita, apa kuda itu? Tanpa embel-embel warnanya, besarnya, kecilnya. Fa innal qadran makhsusa wal launal makhsusa, karena sesungguhnya ukuran tertentu, warna tertentu, laisa lil farasi dzatiyan, bukan dzati bagi faras. Asalnya laisa dzatiyan lil faras ya. Kadar tertentu, warna tertentu ya kan. Itu bukan hal yang dzati bagi faras. Bal aridan, melainkan itu arad. Au laziman atau lazim fil wujudi, di dalam wujud. Bisakah merenungkan sesuatu yang dzati lepas dari aridnya dan lazimnya? Idh mukhtalifatul launi wal qadri, karena hal-hal yang berbeda warnanya dan ukurannya, tastariku fi haqiqatil farasiyati, adalah sama di dalam hakikat kekudaan ya kan? Kuda yang besar, yang kecil, yang putih, yang merah, itu berserikat di dalam hakikat kekudaan. Wa hadhil mutlaqatul mujarradatu, adapun mutlaqat di sini ya al-jismiyah, al-hayawaniyah, al-launiyah, itu al-mutlaqat ya kan. Kewarnaan, kejisiman, kehayawanan. Al-mujarrad itu yang telanjang
lepas daripada aridnya dan lazimnya. Al-syamilatu di umurin mukhtalifatin, yang mencakup kepada hal-hal yang berbeda-beda. Hiyallati adalah sesuatu yu'abbaru yang mengungkapkan anha tentang allati al-mutakallimuna siapa mutakallimun ahli kalam, diungkapkan bil ahwadi dengan istilah ahwal, wal wujuhi dan wujuh, wal ahkam dan ahkam. Artinya hal-hal makna-makna yang telanjang, yang mencakup kepada beberapa hal yang berbeda-beda, oleh mutakallimin diungkapkan dengan istilah ahwal. Itu mutakallim, menurut mutakallimin itu namanya ahwal atau wujuh atau ahkam. Wa yu'abbiru anhal mantiqiyuna bil qadaya al kulliyati al mujarradati, dan mengungkapkan anha tentang allati atau tentang al mutlaqal al mujarrada, siapa ulama-ulama ahli mantik, diungkapkan dengan istilah qadaya kulliyah mujarradah, masalah-masalah universal yang ansih atau yang telanjang. Menurut ahli mantik itu namanya qadaya kulliyah mujarradah. Menurut mutakallimin itu namanya ahwal. Wa yaz'umuna annaha mawjudatun fil adhani la fil ayani, dan mereka menganggap bahwa itu adalah ada di dalam alam pikiran tapi tidak ada di dalam alam nyata. Mereka menganggap bahwa apa makna-makna yang masih berbentuk telanjang, yang katanya disebut ahwal, menurut mereka itu ada di dalam alam pikiran tapi tidak ada dalam alam nyata. Wa taratan yu'abbiruna anha bi annaha ghairu mawjudatin min kharijin bal min dakhilin. Kadang mereka mengungkapkan anha tentang mutlaqat mujarradah itu, diungkapkan dengan apa? Bi annaha, dengan sesungguhnya dia al mutlaqat ghairu mawjudatin min kharijin, tidak wujud dalam dunia nyata, bal min dakhilin, bahkan di dalam alam pikiran. Apa yang dimaksud kharij? Apa yang dimaksud dakhil? Ya'nuna kharijadz dzihni wa dakhilahu. Mereka bermaksud di luar pikiran dan di dalam pikiran. Artinya mutlaqat mujarradah itu mereka sebut sebagai mawjudatun min kharijin, ghairu mawjudatin min kharijin bal min dakhilin. Tidak ada di dalam alam nyata tapi ada dalam alam pikiran itu. Ghairu mawjudatin min kharijin bal min dakhilin. Wa yaqulu arbabul ahwali, dan berkata siapa arbabul ahwal, orang-orang yang berpendapat bahwa ahwal itu ada. Kan ada perbedaan di kalangan ulama, apakah ada yang namanya ahwal. Yang mengakui adanya ahwal bisa disebut musbitul hal, bisa disebut arbabul ahwal. Innaha umurun sabitatun, bahwa sesungguhnya itu al-mutlaqat al-mujarradah itu sabitatun, itu ada. Taratan yakuruna, kadang mereka mengatakan innaha mawjudatun ma'dumatun, bahwa sesungguhnya dia itu adalah ada tidak ada. Wataratan, dan kadang-kadang yakuruna, mereka mengatakan la mawjudatun wa la ma'dumatun, tidak mawjud dan tidak ma'dum. Mawjud tidak, ma'dum tidak.
Wala ma'lumatun wala majhuratun. Dia itu tidak ma'lum tapi juga tidak majhul. Pada dasarnya maujud ini kebalikannya ma'lum kan. Pada dasarnya maklum ini kebalikannya majhul. Tapi apa yang dikategorikan sebagai ahwal atau qadaya kuliah itu, ya maklum tidak, majhul tidak, maujud tidak, maklum tidak. Itu yang disebut wasitatun bainal maujudi wal ma'lum ya. Jadi pada dasarnya sesuatu itu ada dua, ada kalanya maklum, ada kalanya maujud. Tapi ada sebagian yang mengatakan ada wasito, ada sesuatu yang dikatakan maklum tidak, dikatakan maujud tidak. Ini yang dimaksud. Namanya hal. Wa qaddarat fihi ru'usuhum, dan sungguh-sungguh berputar dalam soal itu ru'usuhum, siapa kepala mereka, wa harat uquluhum, dan bingung akal mereka. Mereka saja bingung, kita lebih bingung gini. Wal ajabu annahu awwalu manzilin yanfasilu fihi al-ma'qulu 'anil mahsusi. Ajaibnya bahwa sesungguhnya hal itu adalah posisi pertama yang fasilu, yang terpisah, fihi, di dalam manzil, terpisah al-ma'qulu, apa ma'qul, 'anil mahsusi, dari mahsus. Ini intinya. Ini di depan dikatakan bahwa ma'ani itu ada tiga. Ada yang mahsusa, ada mutakhayyala, ada yang ma'qula ya. Ma'ani mahsusa itu dapat ditangkap dengan indera. Ma'ani mutakhayyalah dapat ditangkap dengan hayalan. Ma'ani ma'qula dapat ditangkap oleh akal. Disinilah garis demarkasi antara makul dan mahsus ya. Mahsus itu adalah sesuatu yang fisik material. Makul itu adalah sesuatu yang logis rasional. Untuk memahami yang logis rasional tidak harus berupa fisik ya kan. Izmin hahuna, karena dari sinilah yakhudhu al-aqlu al-insani fit tasarrufi, akal manusia mulai bertindak, beraksi. Wa ma kana qablahu, adapun sesuatu yang sebelum ini, karena yusariku, ada yusariku adalah bersama-sama, at-takhayyulul bahimiyu, apa hayalan kebinatangan, fihi, di dalam makana qablahu, bersama-sama at-takhayyula al-insaniya, kepada hayalan manusia. Artinya selain daya atau potensi akal yang disebut takhayyul, tidak ada perbedaan antara takhayyul insani dan takhayyul bahimi. Manusia dan hayawan sama-sama punya daya hayal. Wa man tahayyara fi awwali manzilin, barang siapa jadi bingung dalam posisi yang pertama, min manazilin akli, dari posisi-posisi akal, kaifa yurja falahuhu fi tasarrufatihi, mana mungkin bisa diharapkan kaifa yurja falahuhu, bagaimana mungkin bisa diharapkan apa keberuntungannya aman, fi tasarrufatihi, di dalam tindakan-tindakannya aman. Artinya pertama-tama kita harus bisa membedakan antara makul dan mahsus ya. Orang yang tidak bisa membedakan antara makul dan mahsus, tidak ada harapan untuk bisa sukses untuk kedepannya ya. Karena perbedaan
mahsus dengan ma'kul dikatakan sebagai awalu manzilin, ya posisi pertama. Ini belum sampai kepada usul fikihnya, ya. Al-Fasl Sadis wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.